Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, sahabat seru dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan Pak Chandra, Kepala SD Negeri Beru, Kecamatan Sarirejo, Kabupaten Lamongan. Kali ini Pak Chandra akan melakukan sosialisasi MPLS, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Ramah SD Negeri Beru tahun ajaran 2025-2026. Tujuan MPLS Ramah diantaranya 1. Menumbuhkan dan menguatkan karakter serta profil lulusan murid baru melalui gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, pertemuan pagi ceria, pengenalan profil lulusan, dan aktivitas lain terkait program pencegahan penyimpangan isu sosial. Tujuan yang kedua, membantu murid baru mengenal, beradaptasi, dan berinteraksi positif dengan warga SD Negeri Beru. Tujuan ketiga, membantu murid baru mengenal dan beradaptasi terhadap sarana prasarana yang tersedia di lingkungan SD Negeri Beru. Tujuan yang keempat, membantu murid baru mengenal dan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan sekitar SD Negeri Beru. Tujuan kelima, membantu murid baru mengenal kurikulum, visi, misi, tujuan, intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan budaya SD Negeri Beru. Dan tujuan yang terakhir, membantu guru mengenal karakteristik dan kebutuhan perkembangan setiap murid agar dapat merencanakan dan melaksanakan pembelajaran mendalam yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Prinsip MPLS Ramah ada 6 Bapak Ibu. Yang pertama, ramah. Kegiatan MPLS Ramah dirancang dan dilaksanakan dengan memuliakan, menghormati hak anak, dan menjunjung tinggi nilai karakter untuk mewujudkan lingkungan belajar aman, nyaman, dan mengembirakan melalui pemberian pengalaman belajar yang berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Prinsip yang kedua yaitu edukatif. Setiap kegiatan MPLS Ramah harus mengandung nilai-nilai pendidikan. Prinsip yang ketiga, efektif dan efisien. Efektif berarti kegiatan harus sesuai dengan maksud dan tujuan MPLS Ramah. Sementara efisien berarti pelaksanaan kegiatan MPLS Ramah menggunakan sumber daya yang optimal dan tidak berlebihan. Prinsip yang keempat yaitu inklusif. Kegiatan MPLS Ramah harus bisa diakses oleh seluruh murid baru tanpa terkecuali. Prinsip yang kelima yaitu partisipatif. Penyelenggaraan MPLS Ramah harus melibatkan seluruh warga dan komite SD Negeri Beru. Keterlibatan semua pihak akan memastikan bahwa MPLS Ramah menjadi tanggung jawab bersama dan dilaksanakan secara kolaboratif. Dan prinsip yang terakhir yaitu fleksibilitas. SD Negeri Beru dapat menyesuaikan pelaksanaan MPLS Ramah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mengacu pada panduan yang telah ditetapkan. Materi dan jadwal MPLS Ramah Anak di SDN Beru diantaranya 1. Materi penumbuhan dan penguatan karakter serta profil lulusan melalui gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, pertemuan pagi ceria, dimensi profil lulusan, dan pencegahan penyimpangan isu sosial. Materi yang kedua yaitu pengenalan dan interaksi positif dengan warga SD Negeri Beru. Materi yang ketiga, pengenalan sarana dan prasarana. Materi keempat, pengenalan kondisi lingkungan sekitar SD Negeri Beru. Materi kelima, pengenalan visi misi, tujuan serta ciri khas SD Negeri Beru. Materi ke-6, pengenalan intrakurikuler dan kokurikuler di SD Negeri Beru. Materi ke-7, pengenalan ekstrakurikuler di SD Negeri Beru. Dan materi yang terakhir yaitu pengenalan budaya SD Negeri Beru. Jadwal MPLS Ramah SD Negeri Beru akan dilaksanakan pada hari Senin sampai Jumat tanggal 14 sampai dengan 18 Juli 2025. Peran dan tanggung jawab panitia MPLS. 1. Menyampaikan informasi lengkap kepada orang tua wali murid terkait pelaksanaan MPLS Ramah. 2. Melakukan pendataan tentang data diri murid baru melalui formulir pengenalan lingkungan sekolah bagi murid baru.
Ketiga, melaksanakan dan memastikan seluruh kegiatan sesuai dengan prinsip dan tujuan MPLS Ramah. 4. Memastikan murid baru dalam mengembangkan sikap dan perilaku yang positif dalam kehidupan sehari-hari melalui gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, pertemuan pagi ceria, 8 dimensi profil lulusan. Yang kelima, mengenalkan kepada murid baru terkait warga, lingkungan, kurikulum, dan lingkungan terdekat di sekitar SD Negeri Beru. Yang keenam, membuat pemetaan dan penanganan terhadap potensi resiko bagi warga SD Negeri Beru pada kegiatan MPLS Ramah. Ketujuh, menjamin tidak ada kegiatan yang dilarang pada saat pelaksanaan MPLS Ramah sesuai pedoman yang ada. 8. Melakukan pemantauan evaluasi pelaporan terkait pelaksanaan MPLS Ramah. 9. Memberikan sanksi atas pelanggaran yang terjadi saat pelaksanaan MPLS Ramah sesuai dengan kebijakan perundang-undangan yang berlaku. Berikutnya yaitu peran dan tanggung jawab orang tua. Yang pertama, mengisi data diri murid baru melalui formulir pengenalan lingkungan satuan pendidikan bagi murid baru. Kedua, mendampingi murid baru dalam pengenalan lingkungan satuan pendidikan jika diperlukan. Ketiga, mendampingi murid baru dalam mengembangkan sikap dan perilaku yang positif dalam kehidupan sehari-hari melalui gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 4. Memantau perkembangan anak selama MPLS Ramah, baik dari segi akademik maupun sosial, dan berkomunikasi dengan pihak sekolah jika ada kendala. Aktivitas yang dilarang dalam MPLS Ramah. 1. Memberikan tugas yang tidak masuk akal atau tidak relevan. 2. Aktivitas yang mengarah pada kekerasan. 3. Kegiatan MPLS Ramah tanpa pengawasan guru. 4. Penggunaan atribut yang tidak edukatif dan tidak relevan seperti tas karung, tas belanja, plastik dan sejenisnya, kaos kaki berwarna-warni, tidak simetris dan sejenisnya, aksesoris di kepala yang tidak wajar, alas kaki yang tidak wajar, papan nama yang berbentuk rumit, atau atribut lain yang tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran. Mekanisme pelaporan atau pengaduan jika terjadi pelanggaran. Sahabat Seru bisa memastikan pengawasan yang efektif dan partisipasi publik, maka masyarakat dapat melaporkan segala pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan MPLS Ramah melalui saluran pengaduan pelaporan berikut. Yang pertama, Pusat Panggilan ULT Kemendikdasmen 177. 2. Kanal pengaduan lapor Kemendikdasmen. Ketiga, hubungi nomor WA Kepala SD Negeri Beru atau komite sekolah. Yang terakhir yaitu pengisian formulir identitas murid baru dan formulir evaluasi orang tua walinya. Formulir identitas murid dan evaluasi jenjang SD diisi oleh seluruh orang tua murid baru. Ini merupakan aktivitas terakhir yang harus dikerjakan oleh orang tua atau wali siswa baru. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, sahabat Seru dimanapun berada. Kali ini sosialisasi MPLS Ramah tahun ajaran 2025-2026 telah kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDN Beru Seru.